Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dari Allah, mari kita buka kembali sesi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi tentang kurban, kami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Dzulhijjah. Kita telah memasuki tanggal 2 Dzulhijjah yang insya Allah pemerintah maupun Muhammadiyah di negeri kita tercinta ini akan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Senin tanggal 17 Juni. Insya Allah lebarannya bareng Pak. Hari Senin tanggal 17 Juni. Namun Saudi Arabia telah mengumumkan bahwasanya Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 16 Juni. Jadi apa? Kalau Saudi Arabia, saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji, nanti di sana lebaran hajinya duluan, yaitu hari Ahad tanggal 16 Juni, sedangkan kita insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Senin tanggal 17 Juni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang perlu kita perhatikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini merupakan bulan mulia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki pahala yang sangat besar dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang dilakukan di hari-hari yang lain. Maka para sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihad fisabilillah, apakah amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan dengan amalan jihad fisabilillah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala jihad fisabilillah, tidak bisa dikalahkan walaupun dengan amalan jihad fisabilillah, illa rajulan
kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya ya berjihad di jalan Allah ya dengan hartanya, dengan nyawanya, kemudian tidak kembali lagi selama-lamanya. Ini baru bisa menandingi ya amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Ini sepertinya dengung-dengung Ustaz Adi. Ya mungkin bisa direndahkan sedikit. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ya Pak jumhur ulama mengatakan bahwasannya siang hari terbaik di muka bumi ini adalah 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Nah, kalau malam hari terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun kalau siang hari terbaik Bapak Ibu adalah ya 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini? Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki ya malam yang kedua, hari yang kedua ya bulan Dzul Hijjah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tinggal 9 hari lagi sama besok. Waktunya sangat cepat sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita harus betul-betul ya mengetahui faedah 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini, kemudian kita memaksimalkan dengan amal-amal soleh. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita lakukan dan kita perbanyak ya adalah melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah dari kapan? Dari tanggal 1 Dzul Hijjah sampai tanggal 8 Dzul Hijjah. 1 sampai tanggal 8. Ya, ini ada hadis ya dari Hafsah istri Nabi SAW. Beliau mengatakan arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi SAW. Ada 4 amalan kata Hafsah ini ya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apa saja 4 amalan ini? Yang pertama siyam Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Ini Rasulullah melaksanakan terus. Kemudian wal asyra, yaitu puasa di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Nah, kalau tanggal 10-nya ya enggak Pak. Yaitu memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Wa salasata ayyamin min kulli syahrin. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu ayyamul bid. Kemudian warak'ataini qoblal ghadati. Warak'ataini qoblal ghadati, yaitu apa? Melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat. Pak Ustaz, apakah puasanya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 plus nyambung tanggal 9 full, atau kemudian apa memperbanyak puasa saja pada hari-hari tersebut? Pendapat yang pertama, boleh melakukan puasa full ini Pak. Jadi dari tadi itu sudah puasa sehari, nah terus nyambung terus sampai tanggal 9, sampai tanggal 8 nambah kemudian tanggal 9. Pendapat yang kedua, tidak boleh full puasanya, akan tetapi memperbanyak puasa saja di dalamnya, dengan puasa Senin Kemis, diniatkan Daud dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena ada hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau mengatakan, aku belum pernah melihat Rasul SAW sekalipun berpuasa 10 awal bulan Dzul Hijjah. Nah, sehingga kemudian apa? Dari hadis ini Rasul nggak pernah itu puasa full dari tanggal 1 sampai 8 nyambung 9. Ya, sehingga kemudian ada sebagian ulama yang memakruhkan ini kalau puasanya full dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Akan tetapi pendapat yang pertama tadi ya boleh berpuasa full dari sampai 1 sampai 8 kemudian nyambung yang ke 9 berdasarkan hadis dari Hafsah tadi. Ya.
Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mau milih yang mana. Ustaz, pokoknya saya kalau tanggal 1 Dzulhijjah wis poso ya, tekan tanggal 8 nyambung tanggal 9. Monggo silakan. Ustaz, saya mau mengambil pendapat yang diniatkan Daud, diniatkan Senin Kemis saja Pak Ustaz. Nah, kalau niatnya bukan karena males Pak, ya insya Allah juga tidak mengapa. Amalan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ya, berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini disebut dengan puasa apa Pak? Puasa Arafah. Ya, nah kalau kita tidak bisa puasa dari tanggal 1 sampai 8 nyambung ke 9, minimal Pak kita puasa di tanggal 9-nya itu. Namanya puasa Arafah, berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayu kafira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah dengan puasa Arafah ini, dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini, aku berharap kepada Allah dosa-dosaku 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah itu faedahnya apa Pak? Dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah dan 1 tahun yang akan datang. Artinya kita akan dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini ya, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah. Yang menjadi pertanyaan hari ini, Pak Ustadz, puasa Arafah itu disandarkan kepada tanggal 9 Dzulhijjahnya atau disandarkan dengan wukuf di Arafah? Ini ya. Karena kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita berdasarkan wukuf di Arafah, berarti kita puasa Arafahnya yaitu hari Sabtu. Dia Nabupaten Sabtu tanggal 15. Kenapa? Karena pada hari Sabtu tanggal 15 Juni jamaah haji wukuf di Arafah. Kemudian apa? Hari Ahadnya 16 Juni di Saudi Arabia orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sudah lebaran. Nah, kalau sandarannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah di tempat masing-masing, maka kemudian apa? Kita baru melaksanakan puasa Arafah di hari Ahad tanggal 16 Juni, di mana hari Ahad tanggal 16 Juni ini jamaah haji yang ada di Mekah Al-Mukarramah mereka ya sudah lebaran haji. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga kemudian kadang-kadang menjadi polemik ya, dan muncul lagi kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya puasa Arafah atau puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini sudah dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat sebelum ibadah haji disyariatkan. Nah, ini ya Pak ya. Jadi apa? Puasa ya 9 Dzulhijjah ini Rasulullah sudah melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah ini walaupun ibadah haji belum diwajibkan. Ini artinya Rasulullah puasa nggak ada wukuf, dong ibadah haji belum ada. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patokan puasa 9 Dzulhijjah ini adalah berdasarkan tanggalnya, bukan berdasarkan wukufnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melaksanakan puasa Arafah 9 Dzulhijjah dan kita melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan apa? Tanggal di negeri masing-masing. Ya, maka tidak ada salahnya loh. Ya, kenapa nggak ngikutin Saudi sana? Loh, kenapa? Karena hilal sudah nampak di Saudi Arabia, namun di tempat kita belum nampak, maka kemudian kita belum melaksanakan puasa Arafah dan kita belum melaksanakan ibadah haji.
atau lebaran haji, karena puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah dan lebaran haji atau Idul Adha adalah 10 Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap besok jangan ragu ya, kita sama-sama melaksanakan puasa Arafah. Hari apa Bapak Ibu? Hari Ahad tanggal 16 Juni kita melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Ahad tanggal 16 Juni. Walaupun jamaah haji di Saudi Arabia sana mereka sudah Idul Adha ketika kita berpuasa Arafah. Paham ini Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian amalan yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takbir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Ini surat Al-Hajj ayat ke-28. Ibnu Abbas mengatakan berzikir kepada hari-hari yang telah diketahui, yaitu disyariatkan memperbanyak zikir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Dan amalan yang paling banyak zikirnya adalah takbir, yaitu Allahu Akbar, apalagi ketika sudah masuk waktu maghrib malam 10 Dzulhijjah maka kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kapan? Ya berlanjut ya takbir ini ya sampai hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 ya habisnya waktu maghrib. Maka tanggal 10, 11, 12 ya dan 13 setiap selesai sholat 5 waktu maka disunahkan untuk takbir, namanya takbir muqayyad yang dilaksanakan setiap selesai sholat. Jadi selesai sholat zikir, imam ya langsung bertakbir diikuti jamaah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mulai kapan Pak? Malam 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11, 12 dan 13. Dan disunahkan kita takbir mutlak ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, masuk ke pasar-pasar takbir ya, kita di jalan takbir ya, kita mau ke pasar takbir. Ini namanya takbir mutlak yang perlu kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian syariat yang keempat, berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin sudah kita bahas pengertian kurban, dalil kurban dan hukum kurban, yang intinya kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi yang mampu. Kemudian akan kita bahas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait larangan memotong kuku dan mencukur rambut bagi orang yang hendak berkurban jika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, sekarang sudah masuk tanggal berapa, Pak? 2 kan gitu ya. Ini berarti ya ada larangan bagi orang-orang yang hendak berkurban ya untuk tidak mencukur rambutnya ya. Jadi apa? Mereka tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Larangannya haram, makruh atau sekedar sunnah saja Pak Ustaz? Kita akan bahas. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain disebutkan idza dakhaltal asyra, apabila salah seorang dari kalian memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, weduse wis dituku, wis iuran sapi ya, walaupun iurannya belum lunas Bapak Ibu ya, sudah punya azam kuat untuk berkurban.
falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tidak boleh baginya untuk mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, tidak boleh baginya memotong rambut, kemudian memotong kuku dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih pendapat. Larangan memotong rambut dan memotong kuku di sini, yang pertama hukumnya haram. Ya, pendapat yang pertama hukumnya haram. Artinya tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang mau berkurban, kemudian dia masuk tanggal 10 Dzulhijjah, dia cukur, dia motong kuku, maka kemudian dia berdosa. Nah, ini kebanyakan ya saudara-saudara kita udah dia mau berkorban, sesuk bodoh saya itu cukur ya. Apa main ganteng Pak Ustaz, rapi rambutnya kan gitu ya. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti pendapat yang pertama ini. Yang dimaksud dengan mencukur rambut dan memotong kuku adalah seluruh rambut yang ada di badan kita, termasuk sya'rul ibti, ya, bulu ketiak tidak boleh dicabut. Wa sya'rul anati, bulu kemaluan tidak boleh dicabut. Kabeh bulu irung, bulu apa saja Pak, yang bulu-bulu itu maka kemudian nggak boleh dicabuti. Nah, ini bapak-bapak yang nyebuti wulu kelek ya, zaman biyen baru diobongi ning dian kretek-kretek kan gitu ya. Maka kemudian tidak boleh dicabut bulu-bulunya itu. Ya, baik mencabutnya ataupun memendekkannya. Tidak boleh. Ya. Yang kedua memotong kuku atau kemudian menghancurkannya. Nah, ini karung lamun ngrungokke pengajian ya. Ya, apa kuku ini dicopoti. Nah, ini Pak ya. Kemudian patah, ini tidak boleh, hukumnya haram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya tidak sampai kepada haram, namun makruh saja. Tapi makruhnya makruh tanzih, makruh yang mendekati kepada keharaman. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak makruh dan juga tidak haram. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, namun hukumnya hanya disunahkan bagi orang yang hendak berkurban, disunahkan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, beliau mengatakan wa qultu, dan aku berpendapat hukumnya makruh tanzih, makruh yang mendekati haram dan belum sampai kepada derajat haram. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menguatkan hukumnya haram. Maka untuk lebih selamatnya, kalau kita ingin berkorban sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita tidak usah mencukur rambut dan memotong kuku. Sampai kapan? Sampai kemudian hewan kurban kita disembelih. Ini ya. Setelah disembelih, maka boleh silakan cukur rambut dan motong kuku. Ini hati-hati kalau kemudian lebaran beda. Misalnya ono sing hari Ahad, ono sing hari Senin. Dia berkorban di suatu masjid yang kemudian disembelih pada hari Ahad. Ya, padahal orang tersebut kemudian ya pingin sholat Idnya hari Senin. Ya, ini maka kemudian hati-hati. Sembelihannya berarti disembelih sebelum sholat, maka tidak sah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu misalnya kita pengen cukur, ya, pengen cepet-cepet sholat itu wedhusku ki gak disembelih dhisik. Ngapa wis ndase wis gatel arek kepengin celak cukur kan ya. Maka setelah disembelih, maka kemudian boleh dia mencukur rambutnya dan kemudian memotong kukunya dan lain sebagainya. Ini terkait dengan larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban ya ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Paham sih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 pendapat, haram, makruh, tanzih. Ya, hukumnya tidak haram, tidak makruh, tapi cuman sunnah. Tapi untuk kehati-hatian, hendaknya kita tidak mencukur rambut kita dan memotong kuku kita ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah dan kita ingin kurban sampai ya kambing kita, ya kurban kita disembelih.
Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagian daging kurban untuk siapa saja. Ya. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sahibul kurban. Ya, jadi untuk sahibul kurban. Sahibul kurban itu orang yang berkurban. Nah, kita bahas dulu Bapak Ibu. Larangan memotong rambut, ya, mencukur rambut dan memotong kuku ini Pak Ustadz, ini untuk siapa kan gitu ya? Jawabannya untuk sahibul kurban. Sahibul kurban itu orang yang diatasnamakan untuk berkurban, ya, orang intinya lah. Contoh, Ustadz Adi berkorban dengan 1 ekor kambing, ya, diatasnamakan 1 ekor kambing atas nama diriku dan keluargaku. Istri baru berapa Ustadz tadi? Baru 1. Istri baru 1, ya, anaknya baru 2. Maka kemudian apa? Apakah anak dan istrinya, ya, istrinya hadir orang? Oh, enggak kan? Hadir itu bisa dicegat nang jalan, ya. Nah, maka kemudian apa? Ya, 1 istri 2 anak. Ustadz Adi berkorban 1 ekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Apakah anak dan istrinya boleh cukur, boleh memotong kuku? Jawabnya boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah sahibul kurban, intinya yaitu Ustadz Adinya. Kalau keluarganya diperbolehkan. Itu ya Pak ya. Lah Pak Ustadz, tapi kalau kemudian apa? Ya, kambingnya itu atas nama istri dan keluarga, maka yang nggak boleh mencukur rambut dan memotong kuku adalah istrinya. Tak atasnamakan anak saya yang pertama Ustaz dan keluarga, berarti yang nggak boleh mencukur rambut dan memotong kuku anak pertamanya yang diatasnamakan kurban untuknya. Ya, jelas niki Pak J. Baik. Pembagian daging kurban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama untuk sahibul kurban. Ya. Jadi apa? Orang yang berkurban boleh mendapatkan bagian jatah dari kambingnya itu tadi. Nah, karena ada ya keyakinan di sebagian masyarakat, nek wong kurban ya kuwi ora ulih ya kemudian menjupuk ya kambing kurbannya. Ya, boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, lalu bagaimana kalau kurbannya nazar? Ada orang ya dirinya bernazar akan kurban wedhus, ya. Sehingga kemudian kurban ini kan hukumnya sunnah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nazar hukumnya menjadi wajib. Bagaimana kalau kemudian apa kambingnya itu kambing nazar untuk berkorban, apakah sahibul kurban boleh meminta jatah dagingnya atau tidak? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kalau ya korbannya adalah karena nazar menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, maka kemudian Pak, orang yang berkorban haram untuk mengambil daging kambingnya tersebut. Tidak boleh ya sahibil kurbannya atau keluarga yang ditanggungnya tidak boleh makan daging ini. Kenapa? Karena ini adalah kambing nazar, hewan nazar. Ini pendapatnya ya Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kemudian yang kedua, pendapatnya Malikiyah, Imam Malik ya dan juga Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan walaupun binatangnya ya nazar, maka sahibul kurban boleh memakan dagingnya, tidak masalah. Gitu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek iso ya rasa nazar-nazar lah Pak. Ya, nek gablek duit korban ra gablek ya wis ngono kae. Ya, orang usah menyusahkan diri kan gitu. Wis nadar-nadar dan lain sebagainya kan gitu ya. Ya, maka di dalam syariat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nadar itu kan ibadahnya wong pelit, Pak. Ya, arek ibadah nggo syarat barang. Mudah-mudahan kok nek wis oleh bojo sing keloro aku arek korban sapi kan gitu lah. Lah iki kan jangan duit-duit disegante korban sapi wae. Ora sak ngenteni nek-nek iki kan gitu ya. Nah, itu malah menyusahkan diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya daging kurban diberikan kepada orang fakir. Ini dalilnya surat Al-Hajj ayat 28. Yang ketiga, orang yang tidak meminta-minta maupun yang meminta-minta. Nah, ini berarti apa? Orang yang kemudian orang tahu mangan daging Pak, jaluk-jaluk kan gitu ya. Nah, ini maka kemudian apa dikasih.
atau yang tidak meminta-minta. Yang keempat adalah orang-orang miskin. Nah ini Pak ya. Jadi apa? Pembagian daging kurban itu apa? Sohibul kurban, fakir, miskin, orang yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Ya, dalam pembahasan fikih yang lain dibagi menjadi 3. 1, sepertiga untuk orang yang berkurban. Sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk fakir dan miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Ya, tadi apa dibagi telu, sing korban, ya fakir miskin, kemudian dihadiahkan, berarti kan untuk fakir miskin Pak. Tetangga kita, saudara kita sugih kan gitu ya. Kemudian kita kasih daging itu sebagai hadiah. Nah, ini pembagian daging kurban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana kalau kemudian disedekahkan semuanya, yang korban nggak ngambil sedikit pun? Boleh. Pak Ustadz, bagaimana kalau diambil semuanya? Bagi orang yang berkorban hukumnya juga boleh Pak, itu secara hukum boleh, tapi keterlaluan banget kan gitu ya. Baru diumumke wedhus gede nang masjid Mutakin kan gitu ya. Ya, pengkorban kita adalah Ustadz Adi ya, 1 ekor kambing. Bar disembelih ditunggoni nang Ustadz Adi, wis kabeh iki wis sembelihke diklepeti pukut, iki arek tak go bali kabeh kan gitu ya. Nah iki wong orang normal apa kepiye iki kan gitu ya. Tapi secara hukum boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara hukum boleh. Ya, namun ya bagusnya dimakan sendiri, kemudian dibagikan kepada fakir miskin, kemudian dihadiahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban. Ya, jadi ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban. Yang pertama Bapak Ibu, hal-hal yang dibolehkan oleh sahibul kurban. Lagi, nek wong wis kurban apa wae sing diolehke. Yang pertama, memakan daging kurbannya boleh. Tadi sudah kita bahas, ya. Yang kedua, membagikan seluruh bagian dari hewan kurban seperti daging, kulit, ya, dan brodot kurban itu. Jilal itu jilaluha, itu brodot-brodotnya. Jadi diweke kabeh, Pak. Ana wong sugih kan gitu ya. Ya kemudian dia kurban wis ora doyan iwak sapi misalnya. Ya sudah dia kurban sapi satu, wis ngomong karo panitia PN kabeh, ya, daging, brodot dan lain sebagainya, saya nggak ngambil sedikit pun. Itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, menyedekahkannya kepada fakir miskin. Nah, ini diperbolehkan. Yang keempat, memberikan kepada orang yang berkecukupan sebagai hadiah. Tadi boleh Pak, kalau kemudian apa? Oh, di suatu kampung Masjid Al-Mutakin, kemudian nyembelih kurban, didata semuanya. Ya, 1 RT oleh kabeh. Ya. Mau fakir miskin, orang kaya dan lain sebagainya, rokok semuanya dapat, itu diperbolehkan. Ya, bagi fakir miskin itu nilainya sedekah, bagi orang kaya namanya hadiah. Paham ini Pak ya? Ustaz, kalau zakat fitrah bagaimana? Pukul rata semuanya? Tidak boleh, haram. Karena zakat fitrah ini hanya untuk fakir dan miskin saja. Sing sugih kemudian Ustaz men adil, iki aturannya sing gawe untuk awakmu, tapi Gusti Allah. Nah, maka harus selektif kalau zakat fitrah Bapak Ibu. Tidak boleh ya Pak Ustaz yang melas sih, ya mosok tonggoku ra ulih mobile Alphard 5 kan gitu ya. Ya kemudian apa? Ya dikasih zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian yang kelima, memanfaatkan kulit hewan kurban, itu diperbolehkan, ya. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban Bapak Ibu. Yang pertama, menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit dan yang lainnya. Ya. Pak Yasir kurban, ya. Kemudian setelah itu apa? Ya. Wedhus siji dapat 1/3. Ini mana sepertiganya untuk saya, ya. Sudah dapat ya 1/3, kemudian didol meneh nang Pak Yasir. Nah, buat apa ini Pak Yasir mau tak dol lagi, nggo tuku beras gitu ya. Atau nggo tuku pitik gitu ya. Nah, itu maka kemudian apa, enggak boleh. Ya, jadi apa?
daging kurban yang kemudian apa? Kita berkurban, kita dapat kambing itu, ya bagian jatah kita, maka tidak boleh dijual, Bapak. Tidak boleh dijual. Ustaz, bagaimana kalau ditukar? Ya, ditukar dengan apa? Ya, nah kalau kemudian apa ditukarnya dengan daging, ya tidak apa-apa. Dia kurbane wedhus, Pak. Kemudian apa? Darah tinggi ramah wedhus misalnya kan gitu. Wedi kan ya. Sudah Pak Ustadz, ini ono panitia sing nyembelih kebu misalnya kan ya. Nah, sudah saya mau ini tak tukar daging kebu ae karo panitia. Maka monggo silahkan. Kemudian untuk dimakan. Tapi kalau kemudian ditukarkan ke tuku beras, ditukarkan karo dentis, sarden dan lain sebagainya, ini tidak boleh. Ini hukumnya seperti menjual, barter itu tadi. Ya. Tapi kalau kemudian sesama daging di situ, yang kemudian Pak, ya masih kemudian apa? Ya sama-sama daging kurbannya tidak apa-apa. Ya kalau ditukarkan kalau pitik boiler kan pagone, nah itu hukumnya seperti hukum menjual. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan. Ya, tetapi boleh sebagai bagian dari penerima daging kurban. Ya, contoh, ya, saya kurban wedhus, Pak. Nggak tak sembelih di masjid, tak sembelih di rumah. Saya ngundang tukang jagal Ustaz Adi. Ustaz Adi, tolong kambing saya disembelih. Dia teletel, pokoknya saya taunya beres. Nanti kamu tak opai, ya, apa namanya, 2 kilo atau setengah kilo. Wah, serap apa lah. Ya, Ustaz tadi saya ngedel-ngedel, nyembelih dan lain sebagainya. Nanti ya dapat dari daging kurban itu apa? Yang upah berapa setengah kilo atau 2 kilo misalnya. Ini tidak boleh, Pak. Ya, jadi apa? Kita tidak boleh memberikan upah dari ya daging kurban kita kepada ya jagal atau kepada panitia sebagai upah, nabung. Namun kalau kemudian apa? Saya memberikan kepada Ustadz Adi ini, memang kemudian beliau berhak mendapatkan jatah kambing ini karena sebagai hadiah misalnya. Atau tukang jagalnya misalnya fakir miskin. Kemudian apa? Ya, tak suruh untuk nyembelih kambing itu, silahkan disembelih, dia tel-tel kambingnya. Setelah itu saya ambil sepertiga. Kemudian apa? Saya sisakan sepertiga yang kedua, sepertiga yang ketiga. Sepertiga yang kedua ini kemudian saya bagi untuk berapa orang, kemudian apa? Saya kasihkan sama tukang jagal ini. Ini bukan upah, tapi memang ini bagianmu, ya. Kenapa? Ya nggak usah jelas-jelas. Karena bagianmu sebagai fakir miskin gitu ya. Ya nggak usah ngono Pak kan itu. Ya ini pokoknya bagianmu, sing liyane juga oleh kan gitu. Ya, kenapa? Ya karena ini juga oleh, sama seperti itu. Ya, jadi maka kemudian apa? Kalau bukan niat upah, karena kemudian memang jatah dia, maka ini diperbolehkan. Itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan selanjutnya, hukum menjual kulit kurban bagaimana? Kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kulit boleh dijual bila untuk fakir miskin. Ya. Ini saya sebutkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya. Yang poin ini, jadi kalau dalam Tarjih Muhammadiyah itu, ya kulit boleh dijual bila untuk fakir miskin. Misalnya apa? Nyembelih sapi Pak 10. Wah, kulit-kulitnya ini kemudian apa? Ora ono sing wong ngurusi, Pak. Ya, kalau di kampung-kampung insyaallah nggo keruyukan, Pak. Ya, kemudian wis dibakari kan, baru disimpen 1 tahun nggo kikil kan gitu. Nah, iki nek wong duwite wis akeh-akeh iki, Pak. Kon brongoti apa jenenge tracak-tracak karo ya kulit-kulit itu enggak mau, Pak. Daging aja udah blenger Pak Ustaz, kon ngurusi kulit kono ki moh kan gitu ya. Lulang-lulang kono ki moh kan gitu ya. Maka kemudian apa? Oh, ini enggak ada orang yang ngurusin ini. Enggak ada orang yang mau memanfaatkan ini. Daripada kemudian apa dibuang mubazir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian boleh dijual. Ya wis, kalau seperti itu apa? Ini kulit dijual, nanti kemudian apa hasilnya ya kita bagikan kepada fakir miskin uangnya. Itu diperbolehkan.
Yang kedua, panitia boleh menjualkan. Itu tadi, panitia boleh menjualkan kulit ini. Kemudian yang ketiga, sahibul kurban boleh minta kulit bagiannya. Jadi apa? Misalnya kita nyembelih kulit kuwi aku dibayi kulite kuwi kan gitu ya. Nah, ini luar biasa Pak, kulit ini ya. Kalau kemudian kita jadikan kikil itu Pak ya, diklebet kemudian apa? Sampai bertahun-tahun ini bisa dimakan ya, digodok meneh dadi kikil itu tadi ya. Nah, ini terkait hukum kulit. Yang kedelapan, pembahasan selanjutnya hukum memberikan upah jagal dengan daging kurban. Tadi sudah kita bahas, hukumnya tidak boleh ya Pak. Ya, ada hadis dari Imam Ali radhiyallahu anhu ya. Ini saya bacakan hadisnya. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku ya, an aku ma'ala butnihi, untuk mengurus kurban untanya. Jadi apa? Diperintahkan untuk mengurus kurban untanya. Wa aksima juludaha wajilaliha, maka aku bagikan semua ya, daging, kulit maupun brodot-brodotnya ya. Tadi dibagi habis Pak, kulit, brodot dan lain sebagainya dibagikan semuanya. Wa amaroni an la u'tiya al jazara minha syai'an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku diperintahkan kemudian apa ya, untuk kemudian tidak memberikan kepada panitia itu bagiannya sedikit pun. Maksudnya sebagai upah itu tidak boleh. Ya wis iki kowe nyembelai wedhus-wedhusku, kebar kowe apa? Kowe tak opahi kulit jukun kabeh. Ndak boleh. Kalau untuk upah ndak boleh. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah dari jagal itu ya, yaitu min indina, dari harta lain kami, bukan dari korban itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini terkait dengan apa? Ya, memberikan upah kepada tukang jagal, tidak boleh diupah menggunakan apa Pak? Ya, menggunakan daging kurban itu, menggunakan hewan kurbannya. Tapi kemudian apa? Ya kita ya pakai uang sendiri. Contoh kalau panitia kemudian apa? Boleh ya kan, harus mendatangkan tukang jagal, harus bayar misalnya. Bapak Ibu, untuk iuran kurban 2.900.000 ya. Kemudian apa? Yang 100.000 untuk administrasi. Nah, itu Pak, itu diperbolehkan. Sehingga kemudian apa? 100.000 untuk administrasi. Ya, sehingga kemudian apa, dikumpulkan 7 orang itu kan 700 kan ya. Maka kemudian apa, kita mengundang tukang jagal untuk beleh, ngetel-ngetel dan lain sebagainya. Maka kemudian apa, kita upahnya diambilkan dari uang administrasi tersebut, tidak ngutak-ngatik terkait dengan apa, hewan kurban yang ada. Itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, boleh atau tidak? Ada 2 pendapat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Syafi'iyah, mengatakan tidak boleh berkurban atas orang yang sudah meninggal dunia. Ya, dalilnya surat An-Najm ayat 38 sampai 39. Ala taziru waziratu wizra ukhra, dan bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Ya, sehingga kemudian apa? Dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh berkorban atas nama Pak Fulan almarhum, kecuali satu, ada nadar semasa hidupnya. Ya, ini kita mengetahui Pak Fulan ini bernadar ingin kurban sampai meninggal tidak kurban, maka boleh berkurban atas nama almarhum. Kemudian yang kedua, ada wasiat dari orang yang meninggal dunia. Pokoknya besok kalau dirinya meninggal dunia dikorbankan ya. Itu kalau ada nadar dan wasiat maka diperbolehkan. Ini ya pendapat Syafi'iyah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ada madhab Hanafiyah, Malikiyah itu memperbolehkan. Hanafi
Maliki dan Hambali memperbolehkan. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika seorang meninggal dunia, dia punya anak, ya, dia punya keluarga. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalahu, terputus semua amal-amalnya, illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Maka kemudian apa? Ketika ada seorang anak yang mengkorbankan untuk orang tuanya, nah ini anak ini kan ya sedekah jariyahnya orang tua, maka boleh. Au ilmu yuntafa'u bihi aw waladun sholih yad'ulahu, atau anak soleh yang kemudian mendoakannya. Kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Anak ini boleh mengkorbankan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Jadi tidak mengapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil pendapat Syafi'iyah. Ya, tapi ini masalah fikih tentunya. Nah, kalau Pak Ustadz mengambil pendapat yang mana? Saya mengambil pendapat yang membolehkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian apa bagi saya, ya kemudian apa? Oh, saya punya rizki misalnya, saya akan berkorban atas nama mbah saya almarhum, walaupun apa mbah saya itu tidak pernah bernadar, tidak pernah berwasiat. Kenapa? Loh, kita ini adalah apa? Ya, hasil kerja keras dan amal soleh dari mbah-mbah kita. Mbah-mbah kita yang ngopeni mamak bapak dewe kan gitu ya, mengeluarkan harta dan lain sebagainya, mungkin mendidik orang tua kita, kemudian lahir kita sebagai cucunya. Apalagi kalau kemudian apa yang kita korbankan adalah orang tua kita sendiri kan gitu ya. Nah, seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok pahala nih orang ya tekan kan gitu ya, sudah kita berkorban, kita sudah mendapatkan pahala dari hal tersebut. Dan ini masalah fikih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan ambil pendapat mana yang kita yakini, kemudian apa? Setelah itu kita tidak perlu mengejek dan menghina pendapat lain yang berbeda dengan pendapat kita. Nanti kalau kemudian apa muncul ya neng grup Masjid Mutakin ya yang Ustadz nama pengkorban atas nama Mbah Bejo almarhum, wah ini rasah ini kok ini kan gitu ya. Nah, kan menyakiti Pak, wis ngenyak-ngenyak rasah awake dhewe ora tau korban kan gitu. Nah, ini kan repot kan gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ini saat Adi kita sampai Isya saja, karena kemudian pada Isya ini nanti ya ada undangan ya untuk menghadiri akikoh ya di warga masyarakat Magelangan ya dekat Pondok Putri ya, sehingga kemudian saya sudah bilang ini ada kajian ya, kemudian mengatakan mohonlah Pak Ustadz untuk hadir kan gitu ya, dan nanti ditunggu katanya. Ya sudah ya, bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian fikih kurban kita mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah,